Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah dan ilmu yang manfaat di din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya kesabaran di dalam menuntut ilmu. Di halaman 98, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wala budda lan wajib li talibil ilmi katuwe wong kang loro ilmu apa min taqlilil alaiki nyiti akan pira-pira perkara kang gumantil ad-dunyawiyati kang bangsa dunya bi qadaril wus'i kelawan qadar sak kuwasane. Artinya wajib bagi orang yang menuntut ilmu untuk tidak sering-sering bergantung kepada kehidupan dunia. Tidak boleh sering-sering menggantungkan pikirannya kepada dunia. Jadi biar konsentrasi di dalam mencari ilmu, hendaknya yang dipikirkan adalah urusan-urusan akhirat, jangan hanya urusan dunia saja. Karena ketika seseorang itu sibuk dengan urusan dunia, maka pastinya dia tidak akan bisa tenang di dalam mencari ilmu. Lagi enak-enak belajar, memikirkan uang, memikirkan besok makan apa, memikirkan masa depan dan seterusnya. Selanjutnya, walihada lan krono iki taklilul alaik ikhtaru podo milih sapa ulama al-ghurbata ing ngumbara. Oleh karena supaya tidak terlalu memikirkan dunia, para ulama memilih untuk mengasingkan diri. Kalau kita mungkin ya bertapa, bersemedi, mungkin kalau dalam orang-orang Hindu gitu. Lebih banyak mengasingkan diri. Kalau kita mungkin dalam konteks Islam itu ada namanya khalwat, berkhalwat. Khalwat itu artinya menyepi di suatu tempat, kemudian fokus berzikir kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika beliau umur 40 tahun, beliau sering berkhalwat, menyepi di Gua Hira. Ini akan sangat membantu konsentrasi. Pun juga sama ketika kita belajar, hendaknya sampean itu belajar di tempat yang sepi sehingga sampean bisa belajar dengan tenang. Alhamdulillah sampean di sini bisa tinggal di kamar sendiri-sendiri yang memungkinkan sampean untuk bisa belajar secara efektif.
Sampai bisa bayangkan kalau di dalam kamar itu terdiri dari 10 orang. Kamarnya sempit, diisi 10 orang. Sampai mau belajar itu tidak bisa khusyuk. Makanya di pondok-pondok itu biasanya ketika dia ingin belajar, dia cari tempat yang sepi. Pergi ke sungai. Kalau saya dulu seperti itu. Ketika ke sungai, saya bawa buku sambil saya baca. Kadang saya mancing ikan itu, bukan mancing berkoro ya. Mancing ikan, saya bawa buku. Sambil saya bawa buku. Belajar di situ, lebih enak, lebih tenang. Wala buddalan wajib li talibil ilmi katwi wong kang loro ilmu apa min tahammulil masyaqqati nyangka reksa wan nasabilan kangelan fi safarut ta'allumi ing dalem lumaku nguti ilmu. Dan juga wajib bagi orang yang belajar, yang mencari ilmu, wajib bersabar, wajib bertahan di dalam kesulitan, di dalam mencari ilmu, bepergian mencari ilmu. Dulu orang untuk mencari satu hadis dawuhnya Rasulullah, untuk mencari dawuhnya Rasulullah atau yang disebut dengan hadis itu, para ulama itu bahkan berjalan ribuan kilometer untuk memastikan apakah hadis yang disampaikan itu, yang telah beliau dapatkan, itu benar-benar valid atau tidak, sahih atau tidak. Itu beliau jalan kaki ribuan kilometer dari satu negara ke negara lain. Itu luar biasanya. Dan mereka tidak menginginkan sesuatu kecuali hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tidak, mereka belajar itu bukan dalam rangka untuk mendapat jabatan, tidak. Mereka belajar itu bukan dalam rangka untuk memperkaya diri, tidak. Mereka belajar itu bukan dalam rangka untuk menyiapkan masa depan supaya kemudian dia dihormati orang, tidak. Intinya dia belajar adalah li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimatillah, meninggikan agamanya Allah. Kama kaya oleh ngendika sapa Musa, Nabi Musa alaihi salam fi safari ta'allumi ing dalem lumaku krana ngaji, walam yungqalan ora tenukil anhu saking Nabi Musa apa dzalika mengkono reksolan kangelan fi wairihi ing dalem liyane safari ta'allum minal asfari saking pira-pira lelungan. Laqad laqina nyekti teman-teman tetemu sapa kita min safarina saking lelungan kita, hadza kang iki lunga ngudi ilmu, hadza kang iki lunga ngudi ilmu nasaban ing kangelan. Jangankan kita orang biasa, Nabi Musa saja, seorang nabi pilihan Allah, itu beliau ketika mencari ilmu, beliau pergi ke suatu daerah untuk mencari ilmu, beliau menemukan masyaqqah, menemukan kesulitan. Itu sudah pasti. Namanya orang mencari ilmu pasti menemukan kesulitan. Tidak ada ceritanya orang nyari ilmu itu enak, tidak ada. Pasti itu sudah, yang namanya orang mencari ilmu pasti susah. Tidak ada rumusnya orang yang mencari ilmu itu enak. Mau sekolah dimanapun, mau sampean nanti kuliah di luar negeri, sampai pengen kuliah di Harvard University,
di Cambridge, di Oxford satu misal, apalagi di situ pasti sulit luar biasa, pusingnya luar biasa. Neng Maya sekarang kuliah S3 itu tidak enak-enak itu. Mungkin sampean melihatnya dari luar kayak enak gitu ya kuliah gitu kan. Tapi yang dipikirkan banyak, pusing. Saya pun juga sama, pusing luar biasa. Tapi itu kita lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk belajar. Sekali lagi, belajar di sini bukan berarti kita ingin mencari harta, ingin mencari kedudukan, jabatan, penghormatan, tidak. Cuman ingin mendapatkan ridhonya Allah. Perkara nanti setelah belajar, setelah kuliah, lulus, kemudian sampai mendapati kemudahan-kemudahan di dalam mencari pekerjaan, kemudahan di dalam mencari relasi, yaitu adalah sebuah bonus dari sampean belajar. Tapi bukan itu tujuan akhirnya, enggak. Tujuan akhirnya lebih dari itu. Dan pasti Allah akan permudah. Ketika kita berjuang di jalan Allah, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Terkadang kita tidak sadar itu, kita tidak sadar. Nah, Nabi Musa seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran itu, laqad lakina min safarina hadza nasaba. Kata Nabi Musa, sungguh saya benar-benar telah menemukan di dalam pengembaraan mencari ilmu ini, yaitu nasaba, kesulitan. Ya pastilah, namanya orang belajar pasti ada kesulitan-kesulitan, pasti itu. Tidak ada orang belajar itu enak gitu, tidak ada. Kalau sampean di pondok, ya sama juga, tidak akan mungkin nemu belajar enak. Sebagus apapun pondoknya, fasilitas hotel berbintang 6 satu misal, berbintang 7, itu ndak bakalan ini. Pasti ada yang sulit-sulit itu pasti. Kalau bahasanya Bang Haji Roma itu berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepi ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya seperti itu orang belajar. Liu ulama supaya ten ngerti nih anna safarat ta'allumi satuhune lunga ngaji iku la yakhlu ora sepi apa safarul ilmi anit tabi saking kangelan li anna talabal ilmi krana satuhune lunga luru ilmu iku amrun perkara azimun kang agung wa huwa utawi talabul ilmi iku afdalu luwe utama minal ghazawati tinimbang saking pira-pira perang inda aktsaril ulama'i mungguh luweh akeh ulama wal ajru lan utawi ganjaran iku ala qadri ta'abi sa qadri kangelan wan nasabi lan kepayan faman mongko sapane wong iku sabara lamun sabar sapa wong ala dzalika ing atase mengkono ta'ab lan nasab jawab man wajada mongko nemu sapa man ladzatal ilmi ing ladzati ilmu tafuku kang ngungguli apa ladzah saira ladzati dunya ing sekabehe pira-pira ladzati dunya. Artinya
liyu'lam, supaya diketahui, anna safarat ta'allum, bahwa orang bepergian untuk belajar, la yakhlu 'anit ta'ab, itu tidak akan pernah sepi dari kepayahan. Orang belajar itu pasti payah, pasti capek, pasti itu sudah. Itu rumus yang tidak akan pernah sampean. Rumus yang tidak akan pernah sampean hindari, tidak akan bisa dihindari. Ya, dimanapun orang belajar, kapanpun, dimanapun, ya seperti itu. Karena orang mencari ilmu itu adalah perkara yang besar. Bahkan mencari ilmu itu dianggap oleh beberapa ulama sebagai perkara yang jauh lebih baik daripada berperang. Jika orang berperang kemudian mati syahid, itu ganjarannya itu adalah surga, maka mencari ilmu lebih dari itu. Mencari ilmu lebih dari itu. Jika untuk mendapatkan surga yang luar biasa itu butuh pengorbanan, maka pengorbanan mencari ilmu itu adalah pengorbanan yang besar. Wal ajru qadrat ta'ab. Wal ajru qadrut ta'ab, dan pahala itu ya sesuai dengan seberapa banyak kesusahan, kecapean yang dihadapi. Semakin jelimet pekerjaan itu, maka semakin tinggi pahalanya, semakin besar ganjarannya. Itu sudah rumusan pasti, itu sudah. Resiko semakin tinggi, maka semakin mahal bayarannya. Seseorang yang bekerja dengan resiko tinggi, itu ganjarannya atau gajinya itu jauh lebih besar. Contoh, direktur perusahaan itu gajinya berlipat-lipat dibandingkan dengan sekretaris, dibandingkan dengan karyawan biasa. Padahal mereka masuknya sama, mulai dari jam 7 sampai jam 5 misal. Jamnya sama, tapi kok beda ininya, gajinya kok beda. Yaitu sesuai dengan resiko. Sesuai dengan resiko yang dihadapi. Seperti itulah orang belajar. Belajar ini juga resikonya besar. Jangan dikira bahwa belajar itu hal yang yang biasa-biasa saja. Enggak. Dia itu luar biasa, dan bayarannya adalah surga. Surga itu besar. Tidak ada hal yang besar itu kemudian didapati dengan mudah. Ya, kalau sampai beli kerupuk mudah itu. Dengan 1.000 rupiah sampai sudah dapat banyak itu. Wah, ini yang kita kejar surga kok. Yang kita kejar itu surga. Maka butuh pengorbanan yang lebih. Nah, ini belajar ini pengorbanannya. Ini saja mungkin yang bisa kita terangkan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah belajar memang butuh pengorbanan.